Selamat sore Bapak Ibu. Sore ini kita akan coba sedikit berbagi pengalaman tentang cara penyeleksian benih kacang tanah dan bagaimana sih cara menyeleksi benih kacang tanah yang bagus itu dan unggul. Dan kebetulan di lahan kita ini kita khusus budidaya kacang tanah untuk penangkar benih. Dari kemarin sudah kami jelaskan, dan karena begitu banyak Bapak Ibu yang bertanya bagaimana cara pengambilan dan penyeleksian benih yang bagus, dan sebenarnya kami sudah seleksi yang benih karena kacang tanah yang kita budidayakan ini di sini kacang tanah yang unggul dan bagus untuk jadi benih. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dan dibagikan juga dong. Ya, baik. Di sini kita telah punya kacang tanah. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kacang tanah kita yang kita budidaya di sini adalah khusus benih, karena sudah kita perlakukan secara organik full, dan dari budidayanya juga ada perbedaan yang lain dari segi cara budidayanya. Memang di sini dari segi produktivitas produksi agak berkurang hanya sedikit, tapi dari soal segi kualitas buah sangat berkualitas. Rata-rata bijinya semua besar-besar dan padat. Ya, mungkin sudah Bapak Ibu lihat dari yang telah kami kirim, dan mungkin dari Bapak Ibu yang telah membeli sudah lihat. Dan ini kacang tanah yang sudah kita panen ini sore ini sekitar ada beberapa karung, dan ini masih belum kering, misalnya hanya basah. Memang kami sudah keringkan hanya sedikit saja, dan ini sistemnya jualnya dalam proses dalam keadaan basah. Kalau sudah kita keringkan, mungkin kita jemur sekitar 1-2 hari, baru dia di situ posisi kering, sehingga nanti kita lihat di posisi keringnya, kalau kita dia goyang kayak gini, bunyi dia isinya, bijinya atau benihnya itu sudah longgar dari buahnya, kulit luarnya longgar, biji dalamnya ini. Ya, ini kami jemur hanya sekitar 1-2 jam saja. Contohnya ini, dan ternyata memang masih agak sulit untuk dibuka karena baru hanya beberapa jam saja sudah kami jemur. Ya, dan yang sudah bisa kita buka untuk jadi benih sebenarnya kita jemur dia sekitar 1 hari atau sampai 2 hari kalau kurang panas, baru kita buka. Istilahnya kalau kita goyang dia bunyi, bijinya itu bunyi. Baik, kita lanjut ke Bapak Ibu. Mungkin dari biji yang dibeli sama kami nanti mungkin ada beberapa juga yang agak kecil sedikit. Mungkin kalau kita betul-betul seleksi dia Bapak Ibu, kita pilih yang betul-betul full bagusnya, besar-besar. Mungkin kalau ada sebagian beberapa biji agak kecil, nanti buah yang kecil, mungkin bisa saja itu bonus bagi yang membuka ya. Bonus bagi yang membuka, seperti contohnya kayak gini, bijinya kayak gini kecil, hanya 1 isinya dan mungkin tidak begitu sehat. Mungkin itu bonus bagi yang membukanya, ya. Tidak mungkin juga ya orang yang buka tidak punya sedikit selera lah untuk memakannya. Baik, mungkin yang kami jelaskan dari kemarin yang cocok sekali nanti untuk jadi biji benih itu yang bagus dan unggul, yang besar buahnya, contohnya kayak gini. Mungkin yang lebih cocok rata-rata 2 biji 1 buah. Boleh juga satu buah hanya 1 biji, tapi kita lihat bijinya agak besar. Ya, itu cocok untuk benih. Dan di sini kita lihat rata-rata 2 biji 1 benih, satu buah 2 biji benih, dan di situ kita ambil yang bagusnya, yang besar-besar bijinya. Baik, mungkin tadi kami telah jelaskan setelah dijemur 1-2 hari dia agak bunyi dan baru kita buka.
Ini agak lumayan longgar sedikit, sudah mulai bunyi dan boleh dibuka ini. Nah, ini cepat sekali bukanya. Dan ini nanti yang kita jadikan untuk benih atau bibit. Nah, setelah kita buka kayak gini, sudah kita targetkan sebelum kita buka ini kapankah kita nanam. Kalau memang tidak terlalu lama, kalau hanya masih 1-2 minggu, boleh kita buka sekarang. Tapi seandainya masih lama Bapak Ibu nanam, mungkin tahan dulu, jangan dibuka dulu. Boleh Bapak Ibu keringkan dari kulitnya saja, simpan. Yang penting jangan dimakan tikus atau hama. Disimpan di tempat yang aman. Dan mungkin nanti 1-2 minggu kalau memang lama baru ditanam, dijemur sedikit saja atau beberapa menit biar tidak membusuk atau terlalu melembab dia, sehingga nanti bijinya itu di dalam kalau sudah terlalu lama juga disimpan busuk dan tidak berkualitas lagi. Nah, kalau seandainya mau kita nanam mungkin sekitar 1-2 minggu lagi, boleh kita buka sekarang. Dan setelah dibuka mungkin sudah kita seleksi bijinya yang besar-besar yang kita jadikan benih, kita seleksi dan kita simpan. Dan setelah dibuka kayak gini Bapak Ibu, hanya bijinya lagi kita jemur lagi, tapi tidak begitu lama lagi ya, sekitar 1-2 jam lagi. Cuman jangan kita jemur di sinar matahari siang. Kalau dia pagi dari jam 9 sampai jam 10 bagusnya, tapi seandainya sore hari dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Di situ bagusnya ketika kita jemur setelah kita buka dari kulitnya ya. Dan setelah dijemur kayak gitu, mungkin benihnya yang rata-ratanya mulus bersih itu yang akan kita tanam ya. Dan cara penanamannya mungkin setelah kita seleksi biji kayak ini, dan setelah lahan bersih nanti kita tanam nanti biji ini hanya 1 buah 1 lubang. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya juga mengenai jarak tanamnya. Kalau seandainya Bapak Ibu budidaya kacang tanah ini hanya khusus untuk produksi untuk dimakan, sebaiknya Bapak Ibu tanam dia dengan jarak 40 kali 50 kalau tanah yang subur. Kalau seandainya tanahnya agak gersang sedikit, ya mungkin bisa saja 40 kali 30 atau 40 kali 40 cm jaraknya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu seperti yang kami buat ini khusus untuk bibit benih, kalau kami jarak tanah kami di sini 40 kali 25 atau kali 30 lah, di situ saja. Karena kami nanti cara budidayanya tidak tidurkan batangnya, atau kami tidak membutuhkan atau menghasilkan buah batang ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa lihat kacang tanah yang sebelah kita ini. Nah, ini posisinya sudah tidur Bapak Ibu. Nah, ini tidur sebenarnya karena ini di samping ya. Nah, kalau kita budidayanya mau hanya produksi untuk dimakan saja, boleh jaraknya tadi kami bilang 40 kali 50, sehingga nanti batangnya kita tidurkan kayak gini, kemudian batangnya kita mumun lagi, kita timbun, sehingga nanti batang atasnya ini, batang ini contohnya kayak gini ya, yang ini keluar buahnya. Kalau bagus ini bumbunya kemarin, setelah ditidurkan kayak ini banyak buahnya, tapi hanya saja banyak juga nanti yang kosong Bapak Ibu. Tapi ini belum kami tidurkan kemarin, hanya kami pelihara hanya di buah batangnya saja ya, di buah batang bawahnya saja ya. Tapi karena kami khusus untuk penangkar benih agak sedikit padat jaraknya, karena yang kami butuhkan adalah hanya buah batang bawahnya saja. Di batang bawahnya saja, di bawahnya saja kami butuh ya. Dan
cara pemeliharaannya tidak begitu repot Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah tanam 1 minggu keluar nanti dan tumbuh. Dan kalau memang betul-betul subur tanahnya bagus, tak perlu dipupuk, cukup kalau ada pupuk organik dikasih. Kalau kami di sini tidak ada pupuk, yang kami kasih cuma saja karena bekas cabai kemarin ini, dan kebetulan agak lumayan subur dan masih ada sisa-sisa komposnya, dan belum kami lakukan pemupukan. Paling kami lakukan pemupukan pupuk cair yang disemprot dan pupuk organik seperti produk. Kami pakai itu ada kemarin Biop, Iamin, dan ada juga beberapa produk NASA, dan ada juga pupuk Hantus yang satunya. Sudah pernah kami pakai juga. Ya, terima kasih untuk tutorial sore ini bagaimana cara menyeleksi bibit atau benih kacang tanah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kalau boleh juga di share, tadi bagikanlah. Biar saudara-saudara kita juga yang lain mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang baru ini. Terima kasih, selamat sore. Ya ahu, petani semangat. Kita harus jaga pangan Indonesia.